Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa relasi yang kamu jalani terasa melelahkan? Mengapa orang yang datang ke dalam hidupmu seolah selalu memberikan perlakuan yang tidak sesuai dengan harapanmu? Mungkin, selama ini kita mencari jawabannya di tempat yang salah. Kita sibuk menuntut orang lain untuk berubah, sibuk menuntut pasangan untuk mengerti. Padahal rahasia terbesarnya bukan terletak pada mereka. Rahasia relasi yang harmonis dan penuh cinta dimulai dari satu tempat yang paling dekat denganmu, dirimu sendiri. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam kehidupan asmara dan relasimu dan bagaimana kamu bisa berhenti menjadi korban keadaan lalu mulai menjadi magnet bagi cinta yang luar biasa. Dalam dunia relasi, ada satu aturan emas yang sering terabaikan. Sangat penting untuk terlebih dahulu memahami siapa yang sebenarnya memasuki relasi itu. Seringkali kita terlalu fokus pada pasangan, pada apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka berikan. Namun, sebelum orang lain masuk ke dalam duniamu, ada kamu yang sudah lebih dulu menetap di sana. Kamu perlu mengerti dirimu terlebih dahulu. Mari kita jujur pada diri sendiri. Bagaimana kamu mengharapkan orang lain bisa menikmati kebersamaan denganmu, jika kamu sendiri tidak menikmati kebersamaan dengan dirimu sendiri? Jika kamu merasa bosan, cemas, atau tidak nyaman saat sendirian, energi itulah yang kamu pancarkan ke alam semesta. Dan ingat, hukum tarik-menarik tidak pernah berbohong. Semesta akan mendatangkan tepat apa yang kamu pancarkan ke dalam hidupmu. Kamu harus sungguh-sungguh jelas tentang siapa kamu dan apa yang kamu yakini. Pertanyaan krusial yang perlu kamu pertimbangkan dengan hati yang tenang adalah, apakah kamu sudah memperlakukan diri sendiri persis sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain? Ini adalah poin kritis. Ketika kamu tidak memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang yang kamu dambakan dari orang lain, kamu tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Kamu terjebak dalam lingkaran yang sama. Ingatlah ini, tindakanmu adalah manifestasi dari pikiran-pikiranmu yang sangat berdaya. Jadi, jika kamu tidak memperlakukan diri dengan cinta dan penghargaan, kamu secara tidak sadar sedang memancarkan sinyal ke semesta yang menyatakan, "Aku tidak cukup penting. Aku tidak cukup pantas. Dan aku tidak cukup layak." Ingatlah, orang lain hanyalah akibat dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Pikiranmu adalah penyebabnya. Ketika kamu mulai memperlakukan diri kamu dengan cinta dan hormat, kamu sedang mengubah frekuensimu. Begitu kamu masuk ke dalam frekuensi keberhargaan tersebut, hukum tarik-menarik akan menggerakkan seluruh semesta untuk menyelaraskan diri. Hidupmu akan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang secara alami mencintai dan menghormati kamu. Mereka tidak punya pilihan lain, karena itulah cerminan dari apa yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Ada sebuah kesalahpahaman besar yang telah diajarkan kepada banyak dari kita selama bertahun-tahun. Banyak orang percaya bahwa mengorbankan diri untuk orang lain adalah tanda orang yang baik. Mereka merasa semakin menderita, semakin mulialah mereka. Namun, saya katakan ini kepada kamu, itu salah besar. Mengorbankan diri hanya datang dari pikiran yang penuh kekurangan atau rasa takut akan kelangkaan. Tindakan ini secara tidak langsung mengatakan kepada semesta, tidak cukup banyak cinta untuk setiap orang, jadi aku akan merelakan bagianku untukmu. Perasaan seperti ini tidak akan pernah terasa enak, dan pada akhirnya, akan memicu bibit dendam di dalam hatimu. Ketahuilah, ada kelimpahan yang luar biasa di semesta ini bagi setiap orang. Dan tanggung jawab mutlak setiap orang, untuk mengundang ke dalam kehidupan mereka sendiri. Kamu tidak dapat mengundang kebahagiaan untuk orang lain karena kamu tidak bisa berpikir dan merasa untuk mereka. Tugas utamamu adalah dirimu sendiri. Ketika kamu menjadikan perasaan enak, perasaan damai, dan perasaan bahagia sebagai prioritas utama, frekuensi yang indah itulah yang akan memancar keluar dan menyentuh setiap orang yang dekat denganmu. Kamu adalah jalan keluar bagi dirimu sendiri. Jangan pernah menunjuk orang lain dan berkata, "Sekarang kamu berutang padaku, kamu harus memberi lebih banyak padaku karena aku sudah berkorban." Itu adalah energi ketergantungan yang akan menjauhkan cinta darimu. Sebaliknya, berilah lebih banyak kepada diri sendiri.
Luangkan waktu untuk memberi makan jiwamu, isi dirimu sampai penuh, hingga kamu bisa memberi kepada dunia dan pasanganmu dari kelimpahan yang meluap, bukan dari kekurangan yang menyiksa. Seperti sebuah magnet yang kuat, untuk mendapatkan cinta yang tulus, kamu harus memenuhi diri sendiri dengan cinta sampai kamu menjadi magnet itu sendiri. Banyak dari kita diajarkan untuk menempatkan diri paling akhir dalam daftar prioritas. Akibatnya, kita menarik perasaan tidak layak dan tidak berhak. Ketika perasaan tidak berhak itu bersemayam di dalam diri, kita terus menarik situasi hidup yang membuktikan bahwa kita memang tidak layak dan tidak cukup. Kamu harus berani memutus rantai pemikiran itu sekarang juga. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, memberi begitu banyak cinta kepada diri sendiri? Bukankah itu terdengar egois, dingin, atau bahkan kejam? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali kita terjebak dalam konsep menjadi nomor satu sebagai sesuatu yang salah. Namun, sadarilah bahwa berusaha menjadi nomor satu dalam hidupmu sendiri adalah satu-satunya cara yang paling bermanfaat, bukan hanya bagi dirimu, tetapi bagi semua orang di sekitarmu. Jika kamu tidak mengisi gelasmu sendiri sampai penuh, apa yang akan kamu tuangkan ke gelas orang lain? Kamu tidak bisa memberi sesuatu yang tidak kamu miliki. Oleh karena itu, mengasuh diri sendiri adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Ingatlah ini, kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kegembiraanmu sendiri. Ketika kamu memprioritaskan kegembiraanmu dan melakukan hal-hal yang membuat jiwamu merasa damai, kamu sedang menjadi cahaya. Kamu menjadi contoh nyata bagi setiap orang dalam hidupmu. Bagi anak-anakmu, bagi pasanganmu, bahkan bagi rekan kerjamu. Ketika kamu memancarkan kegembiraan, kamu bahkan tidak perlu lagi memikirkan cara untuk memberi. Kegembiraan itu akan mengalir dengan sendirinya, berlimpah, dan menyentuh siapa saja yang berada di dekatmu. Alasan mengapa kamu harus mencintai dirimu sendiri adalah karena mustahil untuk merasa baik jika kamu tidak mencintai dirimu. Ketika kamu merasa buruk terhadap diri sendiri, kamu sedang menutup pintu bagi semua cinta dan kebaikan yang telah disediakan semesta untukmu. Bayangkan perasaan itu seperti sebuah lubang hitam yang mengisap jiwamu keluar. Kesehatan, kekayaan, dan cinta, semuanya berada pada frekuensi kegembiraan. Ketika kamu berada pada frekuensi perasaan yang buruk, kamu justru menarik lebih banyak situasi dan orang, yang akan terus-menerus membuatmu merasa tidak layak. Jadi, ubahlah fokusmu sekarang. Mulailah memikirkan semua hal yang indah tentang dirimu. Carilah hal-hal positif itu, sekecil apapun. Hukum tarik-menarik bekerja dengan sangat setia, dia akan merespons pikiranmu dengan memberikan lebih banyak bukti tentang betapa hebatnya kamu. Mulailah dengan satu pikiran saja tentang kebaikan dirimu dan biarkan hukum itu menarik pikiran-pikiran serupa lainnya. Carilah, maka kamu akan menemukannya. Karena percayalah, ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu yang menunggu untuk disadari. Dalam relasi, kita seringkali terjebak dalam pola mengeluh. Rekan kerjaku sangat malas, atau pasangan saya sangat menjengkelkan. Kita selalu sibuk menunjuk ke arah orang lain. Namun, agar sebuah relasi bisa berjalan dengan indah, kita perlu mengalihkan fokus dari apa yang kita keluhkan menjadi apa yang kita hargai. Ingat, hukum tarik-menarik tidak memilih. Apa yang kamu keluhkan, itulah yang akan terus diperbanyak oleh semesta ke dalam hidupmu. Bahkan jika saat ini kamu berada di titik terendah dalam sebuah hubungan, di mana segalanya terasa buntu dan kaku, kamu tetap memiliki kendali untuk membalikan keadaan. Cobalah cara ini, ambillah secari kertas, dan selama 30 hari ke depan duduklah dengan tenang, lalu tuliskan semua hal yang kamu hargai dari orang tersebut. Pikirkan alasan mengapa kamu dulu mencintainya. Hargai selera humornya, hargai dukungannya, hargai kebaikannya. Saat kamu terus berfokus pada pengakuan atas kekuatannya, masalah-masalah yang selama ini terlihat besar akan memudar dengan sendirinya dan kamu akan mendapatkan lebih banyak alasan untuk mencintainya. Seringkali kita memberikan tugas kepada orang lain untuk menciptakan kebahagiaan kita, dan ketika mereka gagal memenuhinya sesuai standar kita merasa kecewa. Mengapa mereka gagal?
Karena hanya ada satu orang yang memegang kendali penuh atas kegembiraanmu, yaitu dirimu sendiri. Orang tua, anak, atau pasanganmu tidak memiliki akses untuk menciptakan kebahagiaanmu. Kebahagiaan itu terletak jauh di dalam dirimu. Semua kegembiraanmu berada pada frekuensi cinta, frekuensi yang paling tinggi dan paling kuat di semesta ini. Kamu tidak bisa menggenggam cinta di tanganmu, tetapi kamu bisa merasakannya di hati. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan keadaan diri. Ketika kamu memancarkan perasaan cinta, kamu sedang berada dalam keselarasan yang utuh dengan semesta. Cintailah segala sesuatu yang bisa kamu cintai. Cintailah setiap orang yang bisa kamu cintai. Fokuskan seluruh pikiranmu hanya pada apa yang membuat hatimu merasa hangat. Ketika kamu memancarkan cinta, semesta akan melakukan segalanya untukmu. Semesta akan menggerakkan setiap kejadian, setiap situasi, dan setiap orang baik untuk datang mendekat ke arahmu. Kamu akan melihat cinta itu memantul kembali, berlipat ganda, dan memenuhi seluruh hidupmu. Jadi, sebagai pengingat utama, fokuslah pada kualitas yang kamu sukai dari dirimu, maka hukum tarik-menarik akan menunjukkan lebih banyak kehebatan tentang dirimu. Begitu pula dalam relasi, fokuskan perhatianmu pada apa yang kamu hargai dari orang lain dan bukan pada keluhanmu. Saat kamu memilih untuk berfokus pada kekuatan mereka, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi kekuatan dari mereka. Kamu adalah sang magnet, dan hidupmu adalah cerminan dari apa yang kamu pancarkan hari ini. Namun, semua pengetahuan ini tidak akan bermakna tanpa tindakan. Rahasia terbesar dari hidup yang berkelimpahan adalah praktek yang nyata. Jangan lupa untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidupmu hari ini juga. Ubah caramu memandang diri sendiri, ubah caramu berelasi, dan saksikan bagaimana semesta merespons perubahan energimu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan meluangkan waktu berharga bagi dirimu sendiri hari ini. Jika kamu merasa konten ini membantu, pastikan untuk membagikannya kepada orang-orang yang kamu cintai. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, di mana kita akan terus mengupas tuntas rahasia untuk mencapai hidup yang lebih baik. Sampai jumpa.